Ya. Bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Ada beberapa cara ya Bapak Ibu. Yang pertama, penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua, bertindak dengan memahami motivasi perilaku manusia. Ketiga, bertindak dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Satu-satu akan kita bahas supaya semakin jelas. Ya, disiplin positif. Disiplin positif itu adalah cara seseorang untuk menguasai diri supaya ketika memilih tindakan dia mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang diyakininya. Tujuan dari disiplin positif agar tindakan yang dilakukan itu muncul karena faktor internal, bukan faktor eksternal. Nah, kita muncul lagi nih istilah internal dan eksternal. Apa itu ya istilah internal dan eksternal? Nih, yuk saya bagikan sedikit. Iya, internal dan eksternal itu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Yang ketiga, memang dia ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, untuk poin yang ke depan nih, poin yang untuk menghindari hukuman dan untuk mendapat penghargaan adalah faktor eksternal, faktor dari luar. Baik kita maupun anak didik kita pasti sering ya pengen melakukan sesuatu tuh, takut dihukum, apa enggak, supaya dapat reward. Pasti anak-anak kita juga begitu. Nah, yang diharapkan dari budaya positif, disiplin positif di sini, supaya yang munculnya itu faktor internalnya. Apa itu? Dan mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percaya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya. Ya. Tadi kita bahas hukuman. Di sini ternyata hukuman itu beda dengan konsekuensi. Apa ya bedanya ya? Hukuman, konsekuensi. Ini pasti kita sering lakukan sama anak-anak kita di kelas. Yuk kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu kita menghentikan tindakan yang tidak diharapkan dengan tindakan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita melihat murid kita memunculkan tindakan yang tidak kita harapkan, kita balas hukum mereka dengan tidak yang menyenangkan. Itu namanya hukuman. Biasanya hukuman itu bersifat satu arah tanpa kesepakatan sebelumnya. Berbeda dengan konsekuensi. Kita lihat ya. Konsekuensi itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi anak-anak kita ajarkan, kalau melakukan begini, sebabnya begini, akibatnya akan begini. Dibuat dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi biasanya anak-anak kita sudah tahu, sudah paham. Kita sudah ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya kalau datang terlambat 5 menit, berarti ya 5 menit ya istirahat ya, mundur istirahatnya. Misalnya seperti itu. Yuk kita lihat yuk, biar lebih jelas contohnya lagi. Iya, inilah contohnya. Ini pasti sering kita lakukan lah sama anak-anak kita ya. Hukuman, lari keliling lapangan karena terlambat hadir, itu hukuman. Hukuman, berjemur di lapangan karena ngobrol saat pelajaran. Nah, beda dengan konsekuensi. Coba kita lihat contohnya. Menulis di buku sebanyak 2 lembar karena terlambat hadir, itu konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Ya, kita coba ya. Yuk, coba yuk. Yang atas, yang warna merah nih, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya. Konsekuensi ya. Sepakat? Sepakat. Gak ada pilih hukuman? Ya, yang bawahnya yuk. Berdiri dengan 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Hukuman. Ya, kita lihat yuk. Benar nggak lihat? Kayaknya mah bener lah Bapak Ibu guru yang jawab. Iya, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret itu sanksi atau konsekuensi. Karena dia sebab akibat, karena hubungannya selaras gitu loh. Tindakan yang dia lakukan seperti itu, ya berarti hukumannya pun harus seperti itu, selaras.
Berdiri dengan satu kaki karena tidak bisa jawab pertanyaan guru ini biasanya sepihak. Kita juga kadang suka begitu ya, nggak bisa nih karena terlibat emosi, ya udah berdiri gitu ya. Ada konsekuensi, ada hukuman. Ya, coba lagi yuk. Kehilangan jam istirahat 10 menit karena terlambat datang 10 menit. Ayo, Pak Teo. Konsekuensi kata Pak Teo. Kalau duduk di pinggir lapangan tidak diizinkan istirahat karena menciderai teman. Duduk di pinggir lapangan lagi istirahat nih karena temannya luka sama dia, dipanggil lah sama guru piket. Udah kamu nggak usah istirahat berarti. Apa ayo? Hukuman. Kita lihat yuk. Ya, kehilangan jam istirahat 10 menit kalau terlambat hadir itu adalah sanksi atau konsekuensi. Duduk di pinggir lapangan tidak diizinkan istirahat karena menciderai teman juga sanksi atau konsekuensi. Iya. Nah, tadi itu mengenai motivasi perilaku manusia ya, yang berhubungan dengan disiplin positif tadi. Yang ketiga ada bertindak berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Jadi tiap berapa